Om Swastiastu. Selamat datang di pembelajaran daring kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran yang kedua. Perkenalkan, nama kakak Ekituros Pardayasa, NIM 181103172. Kakak sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks yang dibagikan melalui grup WhatsApp, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks yang dibagikan melalui grup WhatsApp, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video percobaan melalui penyampaian materi pada grup WhatsApp, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap dengan tepat. Yang keempat yaitu dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa bersama guru, siswa dapat menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa secara mandiri dengan benar. Langsung saja kita mulai. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ini merupakan tampang dari Raffles. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan Raffles yang nomor 1 yaitu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia, sehingga bunga tersebut seperti yang kita kenal sekarang, nama ilmiahnya yaitu Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan ekonomi yang pertama yaitu menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Yang kedua yaitu semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewanya. Upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan antara lain yang pertama yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri
dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau dalam bahasa Belanda Verenigde Oortje-Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain: yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting; yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia; yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda memasuki akhir abad ke-18. Kejayaan VOC mulai merosot. Ada dua faktor yang menyebabkan kemerosotan VOC. Yang pertama, ada faktor internal. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua yaitu penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Herman W. Daendels. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. Daendels dibebani dengan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda pada waktu itu. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanamkan kopi, dan menjual tanah-tanah. Nah, sekarang kakak akan mengetes apakah kalian masih fokus atau tidak. Nah, sekarang kakak akan memberikan tayangan berupa teks warna di mana adik-adik hanya membaca warnanya saja, bukan teksnya. Contoh seperti ini. Teksnya merah, warnanya merah. Adik cukup membaca warnanya saja, yaitu warna merah, bukan teksnya. Mengerti? Bagus. Mari kita coba. Siap-siap ya. Fokus. 3, 2, 1. Bagus. Nah, ayo. Siapa yang udah mulai nggak fokus? Nah, selesai. Kakak tahu sekarang siapa yang sudah nggak fokus. Ayo dong, fokus. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kakak akan memberikan kalian tugas, yaitu buatlah peta konsep atau mind mapping tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda yang sudah dijelaskan tadi. Buatlah semenarik mungkin dan kreasikan sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Mind mapping menyangkut bagaimana perbandingan pemerintahan pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Baik, apakah dimengerti? Bagus, mari kita lanjutkan. Nah, adik-adik, gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar es yang mencair. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin,
Perubahan wujud suatu benda terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari, seperti pada gambar. Selanjutnya, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya yaitu es mencair. Adik-adik pasti pernah membeli es krim kan? Nah, jika es krim tersebut terlalu lama didiamkan, maka es tersebut akan mencair. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan memasak. Pada saat air dipanaskan di atas kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair menjadi gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Liriknya dapat dilihat di tayangan ini ya. Kakak hitung nih. 3, 2, 1. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Ayo lebih keras. tanah Airku aman bermakmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja Klanhan. Ayo lebih semangat. Menuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Hore, beri tepuk tangan untuk diri kalian. Kalian semua hebat. Menyanyinya udah dulu ya. Kak akan lanjut lagi sedikit. Hore, kamu hebat. Terima kasih karena sudah ikut menyanyi bersama kakak. Nah, apa itu lagu wajib? Mari kita simak bersama-sama. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib adalah: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap
cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati oleh sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, lagu yang kita nyanyikan tadi bersama merupakan contoh lagu wajib. Nah, sekian pembelajaran daring kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan kakak, tetap jaga kesehatan ya. Kak akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.